Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Tamarahati, NPM 2020-215065, selaku moderator pada presentasi kelompok 1 di pertemuan keempat dalam pembahasan prinsip-prinsip dasar bentuk prosa fiksi. Dan pada presentasi kali ini saya tidak sendirian, saya bersama anggota kelompok saya yang lainnya. Silakan kepada anggota kelompok saya yang lainnya untuk bisa memperkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, saya Devita Amalia, NPM 2020-215-00033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurrohana, NPM 2020-215045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, NPM 2020-215009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliana, NPM 2020-2150103. Perkenalkan, nama saya Sri Depi, NPM 2020-21500052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Rohmatika, NPM 201821570010. Oke, baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian mengenai arti dari kata prosa dan fiksi. Apa sih arti prosa? Dan apa sih arti fiksi? Ya, prosa adalah karangan bebas yang dapat berupa cerita atau kisah berplot hingga ke pembahasan suatu gagasan, atau pertanyaan yang berasal dari cerminan kenyataan, dan atau dari informasi dan data yang sesungguhnya berdasarkan fakta ilmiah. Prosa diambil dari kata bahasa Inggris prose yang mengacu pada pengertian luas dan tidak hanya merujuk pada salah satu genre tulisan sastra, tapi juga karya non-fiksi seperti esai, artikel, rubrik eksposisi, dan sebagainya. Sedangkan fiksi atau fiction diturunkan dari bahasa Latin fictio dan fictun yang berarti membentuk, membuat, mengadakan, dan menciptakan. Jadi, fiksi adalah sesuatu yang dibentuk, dibuat, diciptakan, dan diimajinasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita Amalia. Kepada Devita Amalia, saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian prosa fiksi. Pengertian prosa fiksi menurut Aminuddin dalam Juanda dan Iswara 2006-158 adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeran latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita. Intinya, prosa fiksi adalah kisah yang memiliki pemeran, latar, serta tahapan rangkaian peristiwa yang dihasilkan oleh imajinasi penulis sehingga menjalin suatu kesatuan kisah. Jenis-jenis prosa fiksi. Yang pertama, prosa lama. Prosa lama merupakan karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Karya sastra prosa lama yang mula-mula timbul disampaikan secara lisan disebabkan karena belum kenalnya bentuk tulisan. Prosa lama memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. Bersifat statistis, direferensiasi sedikit, bersifat tradisional, terbentuk oleh masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat anonim. Tidak mengindahkan sejarah atau menghitungkan tahun. Bahasa menunjukkan bentuk yang tradisional, sifatnya fantastis atau khayalan. Yang kedua, prosa baru. Prosa baru adalah karangan prosa yang timbul setelah mendapat pengaruh sastra atau budaya barat. Prosa lama, sebagian dari strukturnya sudah mempengaruhi oleh budaya-budaya asing. Di antaranya, roman, novel, cerpen, riwayat, kritik, resensi, dan esai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Devi. Kepada Sri Devi, saya persilahkan. Ciri-ciri prosa fiksi. Ciri-ciri prosa dari fiksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat fiksi atau rekaan. Yang kedua, menyerupai kenyataan. Yang ketiga, bentuk karangan biasanya narasi. Yang keempat, memiliki tokoh, peristiwa, latar, alur, dan pesan atau ajaran. Yang kelima, memiliki fungsi menghibur, kejiwaan, dan menyampaikan nilai-nilai kebenaran.
Unsur-unsur prosa fiksi. Untuk dapat mengapresiasi karya prosa dengan baik diperlakukan pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur pembangunan karya prosa, seperti jenis-jenis karya sastra lainnya. Prosa fiksi, baik itu cerpen maupun novel atau roman, dibangun oleh unsur-unsur ekstrinsik atau intrinsik. A. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar teks, namun secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi penciptaan karya itu. Unsur yang dimaksud diantaranya biografi pengarang, situasi dan kondisi sosial sejarah, dan lain-lain. Unsur-unsur ini mempengaruhi karena pada dasarnya pengarah menciptakan karya sastra berdasarkan pengalamannya. Pengetahuan seorang pembaca terhadap unsur-unsur ekstrinsik akan membantu pembaca memahami karya itu. B. Unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang hadir di dalam teks dan secara langsung membangun teks itu. Dalam hal ini, cerita karya prosa itu, unsur-unsur intrinsik karya prosa fiksi adalah sebagai berikut. 1. Alur dan pengaluran atau plot. 2. Tokoh dan penokohan. 3. Latar. 4. Gaya bahasa. 5. Sudut pandang. 6. Tema. 7. Amanat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nurrohana. Kepada Siti Nurrohana, saya persilahkan. Aspek-aspek prosa fiksi. A. Aspek internal atau non-linguistik. Yang pertama yaitu tema atau pendalaman tematik. Yang kedua, penokohan atau karakter fisik maupun psikologi. Yang ketiga, latar atau setting ruang dan waktu. Yang keempat, yaitu plot atau pengaluran adegan yang disebut peristiwa. Yang kelima, sudut pandang pengisahan atau point of view yang disingkat POV. B. Aspek internal atau linguistik. Yang pertama yaitu sintaksis. Terdapat kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Yang kedua, paragraf yang terdiri dari narasi atau deskripsi dan dialog. Yang ketiga, stilistika atau gaya bahasa. Pendekatan dalam apresiasi prosa fiksi. Yang pertama yaitu pendekatan parafrantis. Menurut Aminuddin dalam Juanda dan Iswara 2006-171, pendekatan parafrantis adalah strategi pemahaman kandungan karya sastra dengan jalan mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan menggunakan kata-kata maupun kalimat yang berbeda yang digunakan pengarangnya. Yang kedua, pendekatan emotif dan mengapresiasikan sastra. Aminuddin pada tahun 2002 mengemukakan pendekatan emotif dalam mengapresiasi sastra adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang merangsang emosi perasaan pembaca. Rangsangan emosi tersebut dapat berupa keindahan, bentuk maupun emosi yang berhubungan dengan isi gagasan, alur, atau penokohan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Kepada Rahma, saya persilahkan. 3. Pendekatan analisis dalam mengapresiasikan sastra. Pendekatan analisis menurut Aminuddin (2002.244) adalah pendekatan yang berusaha memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan dan mengimajinasikan ide-idenya, sikap pengarang, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan setiap elemen intrinsik itu, sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam membangun totalitas bentuk dan totalitas makna. 4. Pendekatan historis dalam mengapresiasikan sastra. Pendekatan historis adalah pendekatan yang menekankan pada pemahaman tentang biografi pengarang, latar belakang, peristiwa kesejarahan yang melatar belakangi masa-masa terwujudnya karya sastra yang dibaca, serta tentang bagaimana perkembangan kehidupan penciptaan maupun kehidupan sastra sendiri pada umumnya dari zaman ke zaman. 5. Pendekatan sosiopsikologis dalam mengapresiasikan sastra. Pendekatan sosiopsikologis dalam pendekatan yang berusaha memahami latar belakang kehidupan sosial budaya, kehidupan masyarakat, maupun tanggapan kejiwaan atau sikap pengarang terhadap lingkungan kehidupannya,
ataupun zamannya pada saat cipta sastra diwujudkan. 6. Pendekatan didaktis dalam mengapresiasikan sastra. Pendekatan didaktis adalah pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan tanggapan evaluatif maupun sikap pengarang terhadap kehidupan. Gagasan, tanggapan, maupun sikap itu akan mampu terwujud dalam suatu pandangan etis, filosofi, maupun agamis, sehingga akan mengandung nilai-nilai moral yang mampu memperkaya kehidupan rohania pembaca. Dalam sejarah sastra dunia, kita mengenal apa yang disebut genre sastra realis dan non-realis. Begitupun halnya dengan prosa fiksi sastra, ada prosa fiksi sastra realis dan ada yang non-realis. Saya akan berikan contoh tentang prosa fiksi sastra non-realis atau beberapa varian anomali dari realisme. Tak terlalu jauh periode waktunya, dalam kaitannya dengan prosa fiksi sastra realis, saya akan ambil contoh mulai dari naturalisme Gogol pada abad ke-19 dalam sastra Rusia hingga realisme magis Markus pada abad ke-20. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Serliana. Kepada Serliana, saya persilahkan. 1. Nicola Gogol. Gogol dikenal sebagai pelopor cerpen baik realis dan non-realis. Ia menguasai semua aspek dalam penulisan prosa fiksi sastra. Hanya saja, dalam segi tema, ia tak jarang mengambil kisah-kisah yang bertema fantastis atau antitesis dari tema prosa fiksi sastra realis. 2. Fyodor Dostoyevsky. Karya-karya Dostoyevsky dikenal sebagai realisme psikologis. Satu varian anomali dari realisme. Penekanannya lebih dominan kepada unsur psikologi dari tokoh-tokohnya. Dostoyevsky sendiri mengakui bahwa prosa-prosanya keluar dari mantel. Salah satu judul cerpen karya Nicola Gogol. 3. Franz Kafka dari Rusia. Ia dikenal sebagai sastrawan yang mempelopori genre sastra non-realis di Eropa. Ia lebih menekankan kepada mengikuti Nicola Gogol. Antitesis tema-tema realis seperti yang diusung oleh Anton Chekhov, sastrawan Rusia yang mempelopori cerpen realis. Tapi, ia juga menggarap aspek psikologis dari tokoh-tokohnya secara lebih detail seperti Dostoyevsky. 4. James Joyce, Irlandia. Ia dikenal sebagai penulis prosa sastra yang mempelopori teknik arus kesadaran yang melawan antitesis. Hampir semua aspek dari prosa fiksi realis pada novelnya yang berjudul Ulysses Joyce menggunakan teknik arus kesadaran dengan bermainkan parodi, lelucon, dan mit untuk menghadirkan karakter tokoh-tokohnya. Ia juga menggarap secara latar ruang dan latar waktu dari novelnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Rohmatika. Kepada Eka Rohmatika, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengarang selanjutnya, yaitu George Louis Borges dari Argentina. Borges menekankan karyanya pada plot yang memadukan antara fakta sejarah, dongeng atau mitos, dan pandangan filosofis. Borges menentang konsep psikologisme dari Dostoyevsky yang menurut Borges konsep tersebut tidaklah logis. Karya-karyanya banyak menginspirasi bagi lahirnya gerakan kebudayaan pasca-kolonial dan lahirnya genre realisme magis dalam sastra Amerika Latin. Dari segi linguistik, Borges banyak menggunakan kalimat luas dengan metafora atau simbol. Ia juga lebih banyak menggarap narasi daripada dialog dalam paragrafnya. Berikutnya adalah Samuel Beckett dari Irlandia. Karya Samuel Beckett ini lahir di tengah maraknya filsafat eksistensialisme di Eropa. Karyanya lebih memilih tema-tema dominan dari filsafat eksistensialisme Prancis seperti kemuakan, kehampaan, ketiadaan makna,
relativitas moral, dan lain-lain. Beckett mendorong ekspresi tematik sastranya melalui kisah-kisah konyol dan komikal dari kehidupan manusia. Dan dari segi linguistik, cerpen atau novel karya Beckett ini lebih banyak menggunakan kalimat sederhana yang pendek-pendek dan tidak lengkap pembentuk kalimatnya secara sintaksis. Ia juga lebih banyak menggunakan teknik monolog daripada dialog dalam paragrafnya. Dan yang terakhir adalah Gabriel Garcia Marquez dari Columbia. Marquez dikenal sebagai pelopor dari genre realisme magis. Ia pun mengikuti jejak George Louis Borges yang menekankan penggunaan kalimat luas dan metafora. Dalam novelnya yang berjudul The Autumn of the Patriarch, ia melabrak penggunaan paragraf yang tidak jelas, mana dialog, mana narasi, karena semuanya dituangkan dalam satu bab tanpa pemisahan paragraf. Karyanya ini merupakan antitesis dari realisme dan non-realisme, sehingga Marquez mengukuhkan satu genre baru dalam sastra dunia yang disebut realisme magis. Sastra realisme magis ini kemudian banyak mempengaruhi sastrawan-sastrawan dari berbagai negara, seperti Salman Rushdie dari India, Orhan Pamuk dari Turki, Ben Okri dari Nigeria, dan sastrawan feminis dari Austria Alfriede Jelinek. Terima kasih. Kesimpulan pada pembahasan prinsip-prinsip dasar bentuk prosa fiksi adalah prosa adalah karangan bebas yang dapat berupa cerita atau kisah berplot hingga ke pembahasan suatu gagasan atau pertanyaan yang berasal dari cerminan kenyataan dan atau dari informasi dan data yang sesungguhnya berdasarkan fakta ilmiah. Sedangkan fiksi adalah sesuatu yang dibentuk, dibuat, diciptakan, dan diimajinasikan. Jadi, prosa fiksi adalah kisah yang memiliki pameran, latar serta rangkaian peristiwa yang dihasilkan oleh imajinasi penulisnya sehingga menjalin suatu kesatuan kisah. Jenis-jenis prosa fiksi terdiri dari dua. Yang pertama adalah jenis prosa lama, dan yang kedua adalah jenis prosa baru. Unsur-unsur prosa fiksi terdiri dari dua. Unsur yang pertama adalah unsur ekstrinsik, dan yang kedua unsur intrinsik. Aspek-aspek prosa fiksi terdiri dari dua, aspek internal non-linguistik dan aspek internal linguistik. Oke, baik, cukup sampai di sini presentasi kelompok 1 di pertemuan keempat dalam pembahasan prinsip-prinsip dasar bentuk prosa fiksi. Saya berharap kalian semua dapat memahaminya dan saya memohon maaf apabila dalam presentasi tersebut terdapat kesalahan dalam penyebutan katanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.